Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Waalaikumsalam. Mandragon TV bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong dan juga Kang Wiwit Firmansyahnya. Udah hampir lupa saya di program Open BO-nya. Tapi sebelum itu saya dari atas nama kru Mandragon TV, Kang Wiwitnya mau minta doa dulu nih kepada dulur-dulur Mandragon TV untuk keluarga kita ya. Yaitu Teh Ima ya. Teh Ima hari ini pada saat syuting ini berlangsung beliau sedang tidak sehat ya, bukan kurang sehat lagi, mungkin sedang tidak sehat ya, tapi sedang dalam masa pemulihan. Ya. Jadi hari ini beliau tidak hadir. Nah, saya minta doanya untuk dulur Mandragon TV untuk mendoakan supaya Teh Ima lekas sembuh kembali dan juga bisa kembali lagi beraktivitas bersama kita di Mandragon TV ya. Dan juga saya minta doa pada dulur Mandragon TV untuk Kang Arif ya. Jadi hari ini Kang Arif mudah-mudahan beliau tetap sehat seperti hari ini gitu ya. Dan dia ada di sini sehat sebenarnya. Minta doa didoakan supaya terus sehat ya. Saya doakan Kang Wiwit gitu ya supaya terus sehat ya. Nah, Kang Wiwit Firmansyah. Aduh yang gelarnya sangat panjang saya pohon deui ya. Ada pertanyaan Kang Wiwit ke saya, langsung kita bacakan ya. Ada 2 pertanyaan Kang. Mengenai parenting ya. Nah, yang pertama nih katanya, gimana caranya agar anak tetap dekat dengan orang tua yang bekerja? Nah, itu Kang. Mungkin ini pernah dibahas ya di episode berapa ya waktu itu? Ya, sebetulnya memang pernah kita singgung sedikit. Sudah disinggung. Jadi ketika ada bertanya bagaimana cara menjaga kedekatan, saya harus balik nanya dulu, kedekatan dalam sisi apa? Secara fisik kan kita dekat nih. Karena kadang-kadang kan jauh ibaratnya mah dekat di fisik tapi jauh di batin ada gitu kan. Ada juga yang jauh di fisik tapi dekat dalam doa. Kayak lagu itu namanya. Jadi gini, kedekatan itu ada berbagai jenisnya. Ada kedekatan batin namanya bonding, ada juga kedekatan fisik. Nah, pada saat ini banyak sekali yang terjadi adalah rumah tangga itu mereka tidak keluarga itu tidak berumah tangga, tapi cuma tinggal bareng satu rumah gitu kan ya. Kadang-kadang mereka cuma ketemu tuh hanya dekat fisik saja, tapi secara emosional tidak ada bonding di situ. Nah, kalau pertanyaan bagaimana cara menjaga kedekatan, tergantung ibu atau ayah. Kalau untuk ibu, jelas ibu tuh bahasanya itu bahasa kuantitas. Ibu itu kuantitas ya. Kuantitas. Sehari 24 jam bareng sama anak aja masih kurang kalau ibu. Ya. Sehingga ketika sang ibu bekerja, nah si ibu itu wajib, ya istilahnya wajibun bin kuduun ya, mengejar kekosongan atau misalkan ibaratnya mengganti waktu yang dia bekerja, dia tidak ketemu anak, nah itu harus diganti waktunya. Karena anak tuh selama waktu itu belum terganti, dia pasti akan rewel. Waktu kecil ya. Nah, tapi ketika usia anak 7 tahun ke atas, di sini beralih ke bahasa ayah kan. Bahasa ibu sudah mulai tidak terlalu signifikan berpengaruh. Karena kan kalau dari sisi energi maskulinitas dan energi feminim, ketika usia 7 sampai 14 tahun mereka butuh bahasa maskulin. Itu butuh 80%. Mau laki-laki, anak laki-laki atau perempuan. Mau anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, sedangkan bahasa ayah itu unik. Bahasa ayah itu sifatnya kualitas, bukan kuantitas. Kan saya pernah bahas dulu. Jadi kalau misalkan mau tiap hari, luangkan waktu cukup 15 menit. Ya. Kalau mau seminggu sekali, cukup setengah jam. Kalau mau sebulan sekali, ya minimal 1 jam sampai 3 jam. Artinya, tapi jangan di lingkungan rumah, tapi keluar. Kencan lah, atau barang untuk melaksanakan hobi bersama. Nah, jadi saya tidak pernah kontra atau tidak pernah melawan atau tidak pernah melarang sang ibu itu punya pekerjaan. Di sini tinggal masalahnya ibu punya komitmen nggak ketika dia pulang kerja dalam keadaan dia secara fisik capek loh, pikiran pun capek ya. Dia perlu kalau ingin menjaga kedekatan nih, dia perlu keluar energi lagi, effort lagi untuk menjaga entah itu dengan cara nyuapin anak makan, kalau anaknya masih di bawah 7 tahun ya, bermain sama anak, ngobrol sama anak. Karena yang paling penting itu ketika anak itu si ibu pulang dari kerjaannya, anaknya di bawah 7 tahun, yang paling penting diajak ngobrol. Maupun dia belum bisa ngerti, justru ketika dia belum bisa ngerti, belum bisa ngomong, diajak ngobrol justru nanya. Karena anak itu belajar linguistik itu pertamanya dengan pendengaran. Dengar dulu tuh banyak informasi, makanya baru nanti dia mencoba mengucapkan papa, yaya, bubu gitu kan lewat pengucapan. Nah makanya kita pun kalau mau belajar bahasa asing dengar dulu. Biasakan dulu mendengar. Setelah mendengar baru kita mencoba mengucapkan. Menulis itu level terakhir.
Makanya kan dikatakan kalau menulis itu kemampuan pasif. Sedangkan berbicara, mendengarkan itu kemampuan aktif. Nah, jadi ketika ibu pulang, wayahna luangkan waktu ngobrol sama anak. Nah, sedangkan sang ayah ketika usia anak di bawah 7 tahun, dia bisa memainkan fleksibel. Nah, cuman sayangnya jangan sampai sang ayah nimbrung menggantikan sang ibu. Khawatirnya ketika anak masih belum usia 7 tahun, misalkan sang ibu terlalu sibuk bekerja, kurang komunikasi sama anaknya, terus digantikan sama ayahnya. Itu sama aja kayak lampu bohlam ditenagi sama tenaga nuklir. Nah, jadinya apa yang tadi? Bonding dengan ibunya itu kesalip. Jadilah istilahnya itu adalah baby father girls kalau pernah perempuan, gitu kan. Anak laki-laki jadinya father boys gitu kan. Jadinya bonding sama ayahnya kuat banget sehingga kadang-kadang bakti nanti udah dewasanya tuh baktinya, bondingnya akan kurang sama sang ibu. Makanya sebelum 7 tahun itu wayahna ibunya pepet terus masalah komunikasi, ajak ngobrol, diskusi, dialog. Lebih kalau anaknya perempuan dengerin ceritanya, kalau anak laki-laki banyak berdiskusi gitu kan, minta tolong lah atau nanya kabar di sekolah seperti apa. Tapi ingat nanya pun jangan gini, tadi sekolah gimana? Nah jangan gitu. Di sekolah ada yang menarik nggak? Di sekolah bikin kamu bete nggak? Kalau dia udah masuk sekolah TK. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan itu munculnya dari ayah, bukan dari ibu. Kalau ibu tuh lebih ke natural aja gitu loh, ya, keseharian bercerita atau ibunya pun menceritakan kejadian ibunya di kantor nggak masalah ke anak tuh. Dan tolong jangan direndah-rendahin si level pembicaranya. Misalkan kalau ibunya biasa tadi mama ngapain? Tadi mama di kantor tuh rapat tahunan, sama BOD. Obrolin aja, jangan direndah-rendahin gitu kan. Biarkan si anak tuh bertanya justru, mah BOD teh apa gitu kan. Nah, jelasin seolah-olah dia tuh mengerti. Kenapa? Karena dia sedang belajar kosakata baru. Kadang-kadang kita kan gini kan, kalau kita ya orang tua zaman dulu misalnya, minum jadi minum, kecian. Nah, itu sebetulnya hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena si anak jadinya belajar nanti si kosakatanya kurang kuat. Justru ketika anak itu kita bicara seperti apa adanya. Termasuk ketika anak mau bertanya misalkan, Tuhan tuh di mana? Nah, ketika orang tua menjawab, apalagi ibu ya, menerima pertanyaan yang dia nggak siap untuk dengan jawaban, jangan dijawab, tapi balik nanya. Bu, misalkan, atau Bunda, Tuhan tuh di mana sih? Kan jangan mencoba menjawab, karena Anda pun pasti nggak akan sanggup menjawabnya kan? Karena bingung nih level anak ada di mana nih kita. Balik nanya, maksud kamu Tuhan pencipta kita, ya? Menurut kamu atau menurut AA atau menurut Ade itu Tuhan itu apa? Atau Tuhan itu di mana? Gali dulu informasi dari dia. Kayak Tuhan itu di atas cuma di atas langit, di atas rumah tuh enggak di atas langit. Nah, iya itu betul. Misalkan baru kita jelaskan. Kita lihat dulu kemampuan si anak sampai di mana. Nah, ini menyambung tadi sama cara asuh orang tua dulu nih Kang ya. Pertanyaan keduanya seperti ini. Gimana cara mengatasi pola asuh yang berbeda antara orang tua dan orang yang mengasuh? Mungkin maksudnya karena dia bekerja, jadi mungkin anaknya diasuh oleh orang tuanya. Kadang kan suka beda Kang ya, kayak misalkan zaman sekarang nih, yang dialami oleh saya sendiri, anak saya tuh kata orang tua zaman dulu, anak itu nggak boleh diegangkeun namun diais. Egangkeun namun ngangkang kalau itu nunggu 1 tahun, sedangkan kita kan menggali informasi dengan teknologi makin canggih, katanya boleh harus. Nah itu bagaimana cara mengatasi perbedaan itu? Baik, jadi bahasa kakek, bahasa nenek, tapi ini fokus kakek dan nenek. Beda lagi nanti kalau dia diasuh oleh babysitter misalkan. Nah, kakek dan nenek itu adalah satu, jangan pernah disangkal. Kakek dan nenek itu jangan pernah disangkal. Kalau kata kakek nenek gini, yahin dulu. Karena gini, Kang. Sehebat apapun Akang bisa mengukir langit, bisa mahat gunung, nggak akan pernah bisa menyaingi ibaratnya khidmatnya orang tua. Kita terus berbagi pada mereka. Kita harus menggauli dengan sangat baik. Dan salah satu cara menggauli terbaik adalah mengiyahkan dulu. Terlepas itu salah, sesalah-salahnya orang itu tidak akan membakar tanah, karena pada akhirnya anak itu anak kita kan. Ya, mohon maaf bukan ngadu akhirnya, tapi kan masa mereka cuma terbatas. Jadi yakin aja dulu, misalkan jangan sangkal, yakin aja dulu. Oh iya, yang minimal di depan mereka kita lakukan seperti itu. Tambah lagi apalagi kalau mereka diasuh oleh orang tua kita. Separah-parahnya mereka itu tidak akan sampai mengganggu karakter si anak, karena padanya anak itu akan lebih sering sama kita sebetulnya. Ya, jadi ketika misalkan contoh yang kejadian sama saya pribadi, adik saya,
sama kita nggak boleh makan ciki, ya misalkan ya, snack-snack yang kayak gitu, sama orang tua diperbolehkan, ya. Nah itu tuh jangan apalagi depan anak, nggak boleh makan gini, itu orang tua terluka banget, sakit banget, ya. Akan lebih baik kalau diiyakan aja dulu. Ingat kuncinya, bicaralah ketika moodnya lagi bagus. Pada orang tua. Pada orang tua juga sama. Apalagi orang tua ibu, kan biasanya ibu lebih banyak ngasuh ya. Kan ingat bahasa perempuan. Iya. Ya, betul. Rubah moodnya. Rubah moodnya. Oke, jadi ketika misalnya ibu akan kalau biasanya memang yang ngomong tuh ibunya. Kalau ibu perempuan dengan perempuan lagi, gitu kan. Mah atau nenek misalnya. Kalau moodnya lagi bagus ya kita kisah dia. Nek, nih kemarin tuh aku tuh baca di artikel katanya anak kecil tuh disarankan jangan makan ciki. Menurut nenek gimana? Ciki bagus nggak? Gitu caranya. Jadi mereka, dia seolah diajak ikut serta terlibat dalam membesarkan mendidik anak. Jangan di counter. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terluka hati orang tua, gitu kan? Nah itulah kita tetap harus menggauli orang tua kita dengan cara terbaik. Oke, ya. Jadi seperti itu ya cara. Jadi jangan sampai kita karena nyah ke anak jadi nyerikan kolot. Walaupun kita benar ya. Kembali lagi, bukan masalah benar dan salah. Ini masalah bakti dan menjaga perasaan orang tua kita. Jadi muncul guru saya mah aya adab sacan ilmu. Betul sekali. Ya. Terakhir yang disampaikan atau sampai jangan-jangan. Untuk dulu Mang Dragon tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa saya sampaikan sarigi kedujeng harti sarengka kedujeng pikiran mameh praksing hati-hati mun sidik salah singkir. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada dulur-dulur Mang Dragon TV yang ingin menanyakan sesuatu kepada Kang Wiwid atau minta rekomendasi solusi kepada Kang Wiwid, langsung saja di DM di @IG-nya mdtv.production ya, atau langsung bisa di komen di video OpenBO yang lainnya ya. Nanti langsung akan diolah lagi oleh kru, langsung nanti ditanyakan oleh saya atau Kang Arif atau Teh Ima ke Kang Wiwid langsung. Ya itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.